Jadi kata Rasulullah, ini banyak versi dan disebutkan 4 hal yang menyebabkan seseorang bisa bahagia. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, ada dari Imam Ad-Dailami. Kemudian dalam pandangan Imam An-Nawawi Al-Bantani ada 4 hal. Ada beberapa perbedaan. Imam Nawawi Al-Bantani ini agak jauh sedikit perbedaan, beberapa indikator ciri-ciri orang bahagia. Kita ambil saja yang menurut Imam Ad-Dailami. Ada 4. Arba'atum minas sa'adatil mar'i. Ada 4 macam ciri dari kebahagiaan seseorang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa, Pak? Ada 4. Kini kami PNS. Dulu tak boleh, Pak. 4, 5, 2, 1 tak boleh. Kenapa? Sedang pemilu. Pemilulah lewat. Jadi kata Rasulullah ada 4. Ada 4 ciri-ciri kebahagiaan seseorang, dan yang 4 ini agak identik 4 ciri ini dengan masalah duniawi. Tapi kita tak bisa melepaskan diri dari duniawi. Yang pertama adalah al-mar'atu antakuna zaujatuhu salihatun, bahwa ada orang tersebut memiliki istri. Kalau laki-laki tentu istri dia, kalau perempuan berarti suami, pasangan hidup. Bahwa ada seseorang tersebut memiliki pasangan hidup yang saleh. Ini yang pertama, Pak. Nabi tak sebut pasangannya yang cantik, pasangannya yang gagah, karena cantik itu relatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini masih diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga bisa berkumpul bersama guru-guru kita, para alim ulama, cerdik pandai, imam masjid, sahabat-sahabat kita dalam kebaikan dan kebenaran. Dan tentunya Bapak Ibu rahmat Allah, kondisi saat ini tak bisa dibeli dengan uang. Karena sehatnya, karena persaudaraannya ini tak bisa dibeli dengan uang. Meskipun sebelum pencoblosan kemarin kan ada orang ngasih uang kan supaya dapat suara. Untuk persahabatan yang baik, untuk ketaatan kepada Allah, itu tak bisa dibeli dengan uang. Termasuklah saat-saat di mana kita Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk duduk. Alhamdulillah tadi sudah mengerjakan salat maghrib secara berjamaah. Allah undang, Allah jemput kita dengan seruan azan. Dari berbagai macam sudut negeri di Tanjung Pinang ini dikumandangkan azan. Alhamdulillah, salat maghrib pada hari ini kita hadir ke masjid ini. Tentunya kita sebagai tamu Allah, dan mudah-mudahan kita memuliakan Allah, dan mudah-mudahan kita pun termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kemudian tak lupa bersalawat kepada baginda Rasulullah dengan baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan makin kuat, makin dalam cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkah dari cinta tersebut, maka makin taat, makin kuat usaha kita untuk mencontoh sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untung-untung lebih rezeki, cinta itu diwujudkan dengan berangkat kita melaksanakan ibadah haji maupun umrah. Kalau haji lama menunggunya, umrah bisa berangkat. Ada duit kita agak 30 juta lebih, ada bisa kita berangkat.
Akhir tahun banyak promo. Saya tak nak promo ya Pak untuk umrah, tidak, saya pun tak ada aktif untuk kegiatan travel. Tapi ketika umrah biasanya nanti ada paket ziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadir ke beberapa tempat-tempat bersejarah, ke daerah Uhud, ke rumah kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berziarah ke seorang perempuan yang sangat disayangi dan dicintai oleh Rasulullah, Siti Khadijah radhiyallahu anha. Nah, ini di Mekah, jangan dicari di Madinah, karena Khadijah ini meninggalnya di Mekah. Jangan protes pula kepada mutawif umrahnya, kan saat mana nih kuburan Siti Khadijah, tak ada, kami nak ke kuburan Siti Khadijah. Rupanya dia berangkat ketika umrah ke Mekah dulu, baru berangkat ke Madinah. Dah sampai di Madinah baru teringat dia nak berziarah ke makam isteri pertama baginda Rasul. Di Mekah tak ada, di Madinah tak ada kuburan Siti Khadijah binti Khuwailid. Nah, maka Bapak Ibu mana tahu nanti kan ada kesempatan berangkat haji maupun umrah, ada paket-paket ziarah ke beberapa tempat tu, ikuti. Kenapa? Memupuk rasa cinta kita kepada Rasul dan para sahabat. Itu ada paket itu nanti. Ada ke Jabal Rahmah. Nah, meskipun kadang-kadang ke Jabal Rahmah ni macam-macam dan orang kan nak nambah bini lagi, doa situnya kan. Nah, jadi Bapak Ibu rahmati Allah, mudah-mudahan salawat yang senantiasa kita baca tidak hanya sebatas salawat dalam bentuk ucapan, tapi lebih jauh lagi kita berusaha mencontoh amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuklah iktikaf kita sejenak menjelang masuknya waktu Isya, bahagian daripada hal-hal yang sering dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kami diamanahkan oleh Ustaz Dedi Sanjaya untuk menggantikan beliau. Mudah-mudahan nanti ada beberapa hal yang dapat kita ambil hikmah dari tausiah kita pada malam hari ini. InsyaAllah malam hari ini kita akan sampaikan beberapa hal terkait tentang indikator, ciri-ciri, tanda-tanda kebahagiaan seseorang. Ingin bahagia Bapak Ibu? Setiap orang pasti ingin bahagia. Setiap orang pasti ingin bahagia. Dan yang masuk ke majelis ini biasanya orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan, ketenangan. Salah satu tempat, kalau disebut tempat, adalah tempatnya di masjid. Dekatkan diri kepada Allah, mengadulah kepada Allah. Maka sesudah itu serahkan kepada Allah. Berdoa, tentu tak lepas dari ikhtiar kita mengadu kepada Allah. Dan kalau disebut masalah bahagia, maka bahagia itu berbeda-beda dalam sudut pandang orang-orang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Bagi seorang dokter, maka bahagia bagi seorang dokter adalah tatkala melihat pasien yang dia rawat, yang dia obati itu sembuh. Bagi dokter. Bagi seorang guru, masa-masa bahagia bagi kami adalah ketika melihat siswa, pelajar, anak-anak yang kami didik itu sukses, tamat sekolah, tamat kuliah, wisuda, dia dapat pekerjaan, atau bahkan lebih hebat daripada guru yang mengajar. Itu bahagia gitu, Pak. Kan beda tuh sudut pandang bahagia bagi dokter, bagi guru beda. Kalau ada dokter, kalau ada seorang guru yang melihat siswanya lebih hebat daripada dia, sakit hatinya, berarti ada masalah dengan guru. Jadi guru itu bahagianya ketika dia sukses mendidik. Apa bukti sukses mendidik? Hebat siswanya, baik akhlaknya, sukses dalam dunianya, tentunya tidak terlepas dari kepentingan akhirat. Bagi pedagang, orang Manggale, bagi orang Manggale, waktu yang paling bahagia bagi mereka adalah tatkala dagangannya itu laku laris. Tentunya dengan sistem penjualan yang baik, yang benar, tak menipu, tak mengurangi timbangan. Dagangan laris. Bagi pengurus masjid bahagia ketika seluruh bangunan, seluruh rencana yang dibuat berjalan dengan baik. Rencana nak bangun masjid, nak pasang keramik, keramiklah terpasang, banyak bantuan. Rencana nak nukan meja baru, alhamdulillah meja baru dah datang tadi siang. Lata ada duit sekitar 1/3 baru, 2 jutaan kalau saya tak dengar tadi.
Maka kurangnya bahagia pengurus masjid. Kenapa? Alhamdulillah kegiatan berjalan dengan baik, pembangunan fisik maupun mental berjalan dengan baik. Jadi kebahagiaan itu beda-beda. Tapi apa yang dirahmati oleh Allah, kita akan melihat kebahagiaan sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Islam itu harus bahagia sesuai dengan doa yang kita minta, sesuai doa yang kita aminkan. Imam kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu minta doa bahagia, minta doa kebaikan. Kebaikan itu bahagia. Kita nyebut doa itu sebagai doa sapu jagat. Doa sapu jagat, meskipun orang Arab tak pernah menyebut doa ini soal doa sapu jagat. Tapi kenapa? Minta baik dunia, minta baik akhirat. Dan jangan minta akhirat saja baik. Kalau dunianya tak baik, biasa khawatir akan terbawa-bawa sampai ke akhirat tak baik. Karena kata Rasulullah, kadal fakru, dalam masalah ekonomi, kadal fakru ayyakunal kufra. Hampir saja kemiskinan itu akan menyebabkan seseorang itu menjadi kafir, tergadai imannya. Banyak dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kejar dunia tanpa meninggalkan, tanpa melupakan akhirat. Bahkan dunia sebagai tangga, pintu-pintu kita untuk mendapatkan kebaikan akhirat. Nah, maka setiap kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kata Rasulullah, ini banyak versi dan disebutkan 4 hal yang menyebabkan seseorang bisa bahagia. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, ada dari Imam Ad-Dailami. Kemudian dalam pandangan Imam An-Nawawi Al-Bantani ada 4 hal. Ada beberapa perbedaan. Imam Nawawi Al-Bantani agak jauh sedikit perbedaan, beberapa indikator ciri-ciri orang bahagia. Kita ambil saja yang menurut Imam Ad-Dailami. Ada 4. Arba'atum minas sa'adatil mar'i. Ada 4 macam ciri dari kebahagiaan seseorang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa, Pak? Ada 4. Kini kami pen PNS. Dulu tak boleh, Pak. 4, 5, 2, 1 tak boleh. Kenapa? Sedang pemilu. Pemilulah lewat. Jadi kata Rasulullah ada 4. Ada 4 ciri-ciri kebahagiaan seseorang, dan yang 4 ini agak identik 4 ciri ini dengan masalah duniawi. Tapi kita tak bisa melepaskan diri dari duniawi. Yang pertama adalah al-mar'atu antakuna zaujatuhu salihatun, bahwa ada orang tersebut memiliki istri. Kalau laki-laki tentu istri dia, kalau perempuan berarti suami, pasangan hidup. Bahwa ada seseorang tersebut memiliki pasangan hidup yang saleh. Ini yang pertama, Pak. Nabi tak sebut pasangannya yang cantik, pasangannya yang gagah, karena cantik itu relatif. Beda-beda pandangan. Meskipun di Indonesia biasanya yang cantik itu yang kulitnya putih, maka banyaklah orang yang menjual alat-alat pemutih kulit, terutama untuk ibu-ibu, ya Bu ya. Karena dalam pandangan laki-laki Indonesia yang cantik itu yang putih, tapi di barat sana beda. Di barat sana yang cantik itu, yang menarik itu, yang kulitnya agak kegelap-gelapan. Makanya orang tuh biasanya kalau datang ke negeri kita, mereka tuh berjemur di pantai. Tujuannya untuk apa? Untuk menghitamkan, menggelapkan kulitnya. Gini orang awak di Indonesia ikut-ikut pula berjemur di pantai. Sudahlah, kulit sawo masam. Kalau dah berjemur dia sawo busuk lah dia. Orang tu ada tujuan, karena dalam pandangan mereka yang menarik itu yang agak gelap-gelap sikit. Bagi kita kan yang laki-laki Indonesia menganggap yang agak putih, yang langsing. Dan sebagian daerah di Afrika memiliki pandangan perempuan cantik itu yang badannya agak besar macam saya nih, gemoy. Itu yang cantik, itu yang menarik menurut mereka. Ada pula kita melihat ada perempuan yang sengaja memanjangkan lehernya pakai besi. Pernah tengok itu, Pak? Di on the spot ya, sedih dia ditampilkan tuh. Kenapa dipanjangkan lehernya? Karena dalam perspektif, dalam pandangan masyarakat tempat sana,
Yang cantik itu yang lehernya panjang. Jadi kata Rasulullah, seseorang akan bahagia ketika memiliki pasangan yang salehah. Kalau laki-laki ke perempuan, kalau perempuan ke laki-laki yang saleh. Ini indikator pertama. Maka bagi yang sudah menikah tentunya tetap bertahan dengan pasangannya. Nampaknya belum ada solehah, nampak lagi. Bukan berarti saya sampaikan ini nak suruh bapak bertambah pilih satu lagi, tidak. Kalau sekiranya belum memiliki pasangan hidup yang belum solehah atau soleh, yang solehah lah, karena tanggung jawab untuk mendidik itu bagi suami. Karena ketika kita kaum laki-laki melakukan akad ijab kabul dengan mertua kita dulu, Bapak Ibu, maka ada pelepasan tanggung jawab dari ayah kepada si menantu nih. Aku nikahkan engkau dengan anak kandungku dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Kita terima, saya terima nikahnya anak bapak dengan mahar, disebut namanya dengan mahar, seperangkat alat sholat dibayar tunai. Sah, sah kata saksi. Sah lah tuh, pendek saja. Tapi ingat, ketika akad ijab kabul itu diucapkan, maka lepaslah tanggung jawab ayah kepada suami. Maka termasuklah tanggung jawab suami itu untuk menjadikan seorang istrinya tadi menjadi manusia yang salehah, perempuan yang salehah. Jangan nampak-nampak tak salehah ditinggalkan. Saya ada punya kawan, qadarullah dia menikah dengan seorang perempuan mu'allaf, menikah dengan mu'allaf, tapi sayang seribu sayang kawan ni, sembahyang tidak, puasa tidak, mabuk rajin. Saya tak sebut nama. Sehingga istrinya memutuskan untuk meninggalkan suaminya, dan dia sudah punya satu orang anak. Dia nelpon saya, Tang, kan? Saya si Atang di kampung. Makanya kalau dia tengok Facebook saya, Atang rengat saya. Tang, tolonglah Jok, kan? Tolong Jok. Apa cerita? Bini saya nak balik ke kampungnya. Apa cerita? Itulah dia nak balik ke agama lamanya. Dia nak balik ke agama lamanya kerana dia merasa tak nyaman dalam agama Islam. Kok macam itu pula? Mika ada sembahyang tak? Saya tanya. Itulah, belum sembahyang lagi. Dia tak salat, dia tak puasa. Padahal satu tiket surga dia sudah dapat, karena orang mau masuk Islam melalui akad pernikahan yang dia dapat. Tapi sayang beribu sayang, ini ada dua orang dia yang seperti itu. Kalau ada yang nikah dengan orang, mohon maaf, yang dengan orang yang tidak seakidah Islam, dia itu peluang bagi bapak atau saudara-saudara yang menikah tadi besar peluangnya untuk mendapatkan surga dari Allah. Tapi kalau nanti sempat orang tu balik lagi ke agamanya, jadi ada masalah dengan kita sebagai suami. Jadi yang pertama, istri yang salehah. Tentunya kalau dari awal kan diajarkan Nabi, kalau nak menjadi istri maka perhatikan empat lagi. Karena wajahnya, cantiknya, kemudian karena hartanya, karena nasabnya, utamakan masalah agama. Dah sekarang kalau yang belum menikah, pilih itu baik-baik. Bagi yang belum menikah, maka jalani saja yang sudah ada dengan baik. Jangan sampai gara-gara merasa tak solehah juga, dah 3 orang cucu merasa tak cocok, dah 3 orang cucu merasa tak cocok. Dan di Pinang ni banyak kasus macam itu, yang bercerai sudah di umur-umur senja, macam-macam masalah. Jadi yang pertama kata Rasulullah, istri yang salehah. Dan Rasulullah SAW dalam hadis yang lain mengatakan bahwasanya perhiasan yang paling indah di antara perhiasan-perhiasan dunia adalah al-mar'atus salihah. Ad-dunya mata', dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan yang ada di dunia adalah al-mar'atus salihah, perempuan yang salihah. Nah, maka bagi kita, bagi suami, berdoakan selalu untuk istri-istri kita. Bagi istri pun demikian. Karena tidak sedikit pada hari ini banyak kita lihat ada suami yang ketika ke suami saja nuntut kepada istri, sementara suami tadi tak saleh. Dan ciri-ciri wanita salihah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang perempuan atau istri yang salihah itu adalah tasurruhu idza nazara wa tuti'uhu.
bahwasanya ciri-ciri perempuan solehah itu adalah ketika dipandang maka akan mendatangkan ketenangan, ketentraman dalam diri. Maka yang tentram tadi tak harus cantik. Ada yang dalam bahasa kita di Indonesia ini istilahnya hitam manis. Hitam manis itu belum tentu cantik. Manis, menawan dia cantik. Ada inner beauty gitu. Kecantikan dari dalam. Wajahnya mungkin tak cantik, tapi perangainya yang menarik. Jadi apa yang dirahmati oleh Allah menarik. Untuk ibu-ibu ini perlu diperhatikan. Tampillah menawan di hadapan suami. Jangan sampai ketika berhadapan dengan suami bau bawang, bau ketiak. Sementara ketika keluar dari rumah penampilannya baik, menarik untuk orang. Ketika di hadapan suaminya tak menarik. Dan ada pula hari ini dia tak keluar rumah, tapi dia berada di hadapan HP-nya saja. Depan HP itu dia bergoyang, depan HP itu dia berjoget. Tak baik juga. Nah, jadi orang yang dirahmati oleh Allah menarik, menawan ketika dipandang oleh suami. Kemudian ketika disuruh dia taat, kata Rasulullah. Dia mau taat pada perintah. Taat ini dalam tanda kutip. Kalau yang disuruh oleh suami itu yang baik, maka taat istri kepada suami itu wajib. Dan itu salah satu pintu surga baginya. Tapi kalau disuruh yang tak baik, kalau suaminya melakukan tak baik, sampai kita melihat ada kemarin kan ada seseorang yang dibakar oleh istrinya gara-gara judi online, habis uangnya gara-gara berjudi aja. Jadi marah istrinya, meskipun sikap tersebut juga tak boleh dilakukan. Terlebih di negeri kita kan, negeri hukum, membakar orang, membunuh orang, memotong tangan dan yang lain sebagainya tak boleh. Nah, jadi istri yang salihah tentu kawannya adalah suami yang saleh. Dan Rasulullah menyebutkan poin ini sebagai poin pertama karena memang kehidupan kita sebagai manusia yang memiliki sifat sosial, kita banyak di rumah. Maka Rasulullah katakan baiti jannati, rumahku adalah surga bagiku. Maka bina rumah yang baik sehingga doa orang-orang pertama kita menikah dulu betul-betul terwujud. Semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, rahmah, barokah. Nah, dan untuk mendapatkannya tak mudah seperti membalik telapak tangan. Tentu banyak ujian cobaan yang dijalani. Apalagi bapak-bapak kami yang sudah menikah 40 tahun, 50 tahun. Nah, tapi kalau yang menjadi tolak ukurnya salehah tadi mungkin cantik, tak cantik lagi. Kenapa umurnya dah 60 tahun tak cantik lagi, dah luntur cantik. Tapi apa yang tersisa? Yang tersisa adalah mawaddah, kasih sayang yang terjalin di antara pasangan tadi. Nah, maka terjadilah keluarga yang baik. Dan nanti Bapak Ibu rahmati Allah, dari pasangan keluarga yang saleh dan salehah tentunya akan melahirkan anak-anak yang menjadi faktor kebahagiaan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yang menyebabkan seseorang itu bahagia adalah wa auladuhu abrara, bahwa ada mereka memiliki anak-anak yang berbakti. Anak-anak yang berbakti. Dan ingat, poin satu harus diperhatikan dengan baik. Meskipun ada juga orang-orang tuanya yang tak baik tapi anaknya baik. Tapi kecil kemungkinan itu. Karena dalam kajian psikologi keluarga disebutkan keluarga yang tak baik atau bahasa kerennya hari ini broken home akan berdampak kepada perangai anak-anak yang berada di rumah tersebut. Jadi kalau ada yang banyak jadi guru, mungkin ada anak-anaknya yang degil, susah diatur, boleh jadi nanti ditengok apa akar masalahnya. Boleh jadi dari permasalahan keluarga. Bapaknya jarang di rumah, ibunya sibuk bekerja, orang tuanya tahu bahwasanya bahagia anak itu ketika dia sudah lengkap jajannya, lengkap pakaiannya, lengkap sekolahnya. Sementara perhatian tak mereka dapat. Sehingga mereka akan mencari perhatian dari luar. Baik itu lawan jenis atau kepada kawan-kawan yang tak baik. Atau melakukan hal-hal menyimpang. Kalau ada siswa-siswa yang degil itu biasanya ada beberapa faktor. Salah satu faktornya MPU, kata orang dulu MPU, minta perhatian orang. Dia minta perhatian supaya guru tuh kasih perhatian sama dia, tapi caranya salah. Dia lakukan hal-hal yang tak baik. Dia merokok, dia melawan. Sebetulnya dia sedang butuh kering perhatian. Dia tak dapat perhatian dari rumah. Jadi Bapak yang dirahmati oleh Allah yang punya anak, perhatiannya penting.
perhatian kepada anak tidak hanya setakat masalah duit, tidak hanya setakat masalah HP gagah, HP cantik, tidak, tapi perhatian, berkasih waktu untuk ngobrol, waktu untuk cerita, sekali-kali jalan-jalan ke ke arah bandara, maraton, pergi mancing, meskipun yang dipancing itu ikan seriting saja mungkin kan, yang kecil-kecil, sepele bentuknya, tapi akan tertanam dalam benak anak. Oh, ayahku perhatian. Sehingga ada cerita, ada seorang anak yang ingin membeli waktu ayahnya, saking sibuknya ayah, maka ada sebuah cerita disampaikan itu. Ditanyalah oleh anaknya, "Bu, berapa gaji ayah sebulan?" "Berapa gaji ayah sebulan?" "Gaji ayah segini." Akhirnya dikumpulkan dia duit, kemudian dia minjam duit ke emaknya, ke ibunya. "Bu, boleh awak pinjam duit ke ibu sikit?" "Untuk apa?" "Kakak mau membeli waktu ayah." Kakak mau beli waktu ayah. Tak ada lagi waktu untuk anak orang hari ini. Pagi-pagi, balik malam, ketika malam anak sudah tidur, ketika dia berangkat anak itu masih tidur. Nah, jadi apa yang dirahmati oleh Allah, terutama yang muda-muda, yang tua-tua, kalau tengok umur dah pensiun mungkin dah tak ada. Tapi dengan cucu kan, kadang-kadang sayang kakek kepada cucu lebih daripada ke anak kandung. Nah, tapi yang punya anak, perhatikan itu dengan baik. Jangan terlewat masa itu, masa mengantar anak sekolah. Mana tahu yang punya anak ni, ada bapak yang punya anak, ingat tu kan anaknya. Kenapa? Ketika masa mengantar sekolah tu bentuknya sepele, tapi di waktu singkat itu ada momen yang akan tersimpan di dalam benak anak. Oh, ayahku kalau sempat tak pernah diantar oleh orang tuanya, mungkin orang tuanya duitnya banyak, lupakan berangkat. Memang bisa berangkat anak, tapi pasti ada dalam hatinya, Syanu diantar oleh emaknya. Meskipun emaknya ngantar pakai Honda Cup 70, tapi diantar oleh orang emaknya sendiri, oleh ayah. Waktu itulah anak itu sempat bercerita. Kalau anak itu perempuan, masih waktu itu dia bisa sempat memeluk pinggang ayahnya. Kenapa? Mungkin pada masa-masa tertentu nanti ketika dia balik, dia tak akan dekat lagi dengan orang tua. Kalau pendekat pasti ada batas. Jadi kata Rasulullah SAW, ciri orang yang bahagia ketika memiliki anak-anak yang abrar, anak-anak yang berbakti. Tentunya kita dalam majelis ini mudah-mudahan masuk dah anak-anak yang berbakti. Kalau punya anak, ingin punya anak yang berbakti. Jadi ini yang kedua. Karena kalau dilihat di hadis yang lain juga dijelaskan tentang hal-hal yang seluruh amal anak manusia akan terputus. Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min salasah. Kalau meninggal seseorang, anak Adam, manusia, maka terputus amalnya, terhenti, tak bisa dia beramal. Yang biasa solat berjamaah paling depan di masjid, ketika solat jamaah tak bisa dia solat jamaah. Biasanya dia yang paling yang datang paling awal, dia yang kumandangkan azan, tak bisa lagi azan. Mana yang rajin biasanya berinfak, bersedekah, tak bisa lagi infak sedekah. Kenapa? Dah meninggal, lah berpisah roh dari jasad, terputus amal. Maka dari antara itu ada 3 hal yang tak amalnya, pahalanya tak terputus. Sedekah jariah, tadi disampaikan ada peluang sedekah jariah kan. Nah, ini sedekah jariah, infak dia kan boleh juga. Itu yang paling meja. Nah, kemudian ilmu yang bermanfaat. Nah, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat, jadi amal jariah untuk saya. Kemudian anak soleh yang mendoakan. Nah, anak soleh tentunya mendoakan. Kalau ada kita anak masa soleh tapi tak mendoakan, berarti ada masalah tuh. Karena anak soleh itu pasti mendoakan. Karena sampai hari ini saya yakin dan percaya, setua apapun orang tua, ketika dia berdoa, pasti dalam doanya itu biasanya akan disebutnya anaknya. Karena sayang. Dan anak pun seharusnya demikian. Ini yang kedua, memiliki anak-anak yang berbakti. Untuk mendapatkannya tak mudah, Bapak Ibu. Perlu usaha, butuh proses. Sekolahkan dia, didik dia, cari sekolah-sekolah yang patut, yang baik, nilai jualnya. Hari ini alhamdulillah lembaga-lembaga pendidikan Islam, baik itu yang negeri, sanawiyah, MI, madrasah ibtidaiyah negeri ataupun swasta, atau SD swasta, hari ini alhamdulillah sudah menekankan pentingnya pembentukan karakter atau pembentukan akhlak. Sekolahkan ke situ. Sehingga hari ini, kalau dulu saya ingat di tahun 2000-an itu banyak orang-orang yang sengaja menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah Kristen
Mungkin di Pinang mungkin ada yang sekolahkan anaknya ke sekolah Hindu atau Buddha. Alasannya apa? Karena sekolah itu bagus, berkualitas katanya. Hari ini kita melihat itu sudah mulai imbang. Orang mau menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah Islam meskipun dengan biaya agak mahal. Dan alhamdulillah ada beberapa lembaga yang berusaha membantu orang tua, kita bisa mendidik langsung, ada yayasan. Ini yang kedua. Yang pertama tadi istri salehah, pasangan hidup yang saleh ataupun salehah. Kedua, anak yang berbakti. Kemudian wa khulata'uhu salihin, bahwa ada orang-orang yang berada di sekitarnya, orang-orang yang saleh. Ini orang-orang yang berada di sekitar kita. Kawan kita termasuk tetangga. Ada orang kadang-kadang dengan tetangga sebelah rumah dia tak kenal tak siapa orangnya. Kenapa? Karena sibuk. Sementara orang yang di belahan bumi mana dia tahu, ada komunikasi dengan tetangga sebelah rumah tak tahu, meninggal tetangga sebelah rumah tak tahu dia, berangkat kerja pagi tak tahu tetangga sebelah rumahnya dia meninggal. Sementara jiran itu memiliki salah satu indikator yang bisa mengukur keimanan seseorang. Jadi baik kita kepada tetangga menjadi bukti bahwasanya iman kita itu sedang baik-baik saja. Baik itu tetangga itu muslim ataupun tidak seakidah, kita harus berlaku baik. Baik. Apalagi yang tinggal di komplek, kan jangan sampai terjadi konflik hanya gara-gara kucing, ayam, gara-gara cucuran atap, gara-gara tanaman ditanam bersepadan kan, pas berbuah sebiji pun tak dikasihnya kawan di sebelah. Padahal daun daripada tanaman lengkeng yang dia tanam itu jatuh ke tempat orang. Maka dalam Islam kan diajarkan kalau ada tanam buah-buahan yang posisinya di sepadan, bahkan tak orang yang berada pada posisi sepadan tanah tadi boleh mengambil tanpa izin pun tak apa. Karena dia yang membersihkan. Tapi alangkah lebih baik sebelum orang mengambil langsung, orang yang punya batang ngasih tahu, oh kak, oh pak cik, kalau nanti berbuah ambillah kita panen sama-sama ya. Nah, panen sama-sama, makan sama-sama, berbagi. Sehingga di Indonesia kan ada aturan undang-undang kan tentang pemeliharaan hewan ternak yang mengganggu orang lain itu, kalau salah-salah masuk dia ke halaman orang lain, mengadu dia kepada polisi bisa datang ke rumah kita. Kenapa? Karena tai dia mungkin kucing itu berak sembarangan, ayam itu berak sembarangan, kawan itu mungkin punya bunga mahal kan, dirusaknya bunga tuh, rusak hubungan saling silaturahim. Kalau rasanya merusak hewan ternak, hewan peliharaan, kurung baik-baik. Kalau tak tahu saya pelihara dulu. Kalau kan rusak hubungan bertetangga gara-gara itu. Kenapa? Karena keberadaan tetangga itu sebagai salah satu indikator ciri-ciri kebahagiaan. Banyak orang yang pindah rumah kan, kenapa tak tenang, masih nak karaoke aja orang tuh, terganggu. Banyak tamu tiap hari, terganggu kita. Parkir kendaraan tamunya depan rumah awak sampai tak bisa keluar lagi. Nah, jadi Bapak Indra rahmati oleh Allah, sehingga ada ungkapan, ada yang mengatakan ini hadis, al-jar qabla dar. Tengok, perhatikan siapa tetangga sebelum membuat sebuah rumah atau membeli rumah. Tengok siapa tetangga kita dulu, jangan sampai nanti ada masalah di kemudian hari nak dijual rumah tu tak bisa dijual. Payah nak menjual, kan menjual rumah kan tak macam menjual emas. Menjual emas kita bawa ke tukang jual toko emas, paling-paling katanya ini kurang sedikit nih Pak, atau gores kurang timbangannya katanya kan, tapi bisa dijual dari hati. Tapi kalau nak jual rumah tak macam itu. Maka sebelum membangun rumah tengok dulu, adakah orang di sekitar itu orang-orang soleh, orang-orang baik. Tengok. Kenapa? Karena berdampak kepada kebahagiaan kita dalam menjalani kehidupan dunia. Ini ketiga. Kemudian yang keempat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang keempat, ciri di antara tanda-tanda kebahagiaan dunia itu adalah bahwasanya wa ayyakuna rizquhu fi baladihi, bahwasanya ada rizki mata pencahariannya berada di tempat tersebut. Apa maksudnya? Kalau dikaitkan dengan poin 1, biasanya kalau orang yang sudah memiliki bekerja, berpisah dengan anak istri, biasanya kebahagiaan itu akan berkurang. Meskipun bisa dijalani, ada yang satu misalnya dinas di di Pinang, oh istrinya ternyata di kampung halamannya,
di Pekanbaru sana, bisa memang diturut sekali sebulan, tapi biasanya kurang kebahagiaan itu. Jadi bagi yang mendapatkan pekerjaan di tempat dia berada, maka bersyukur, bahagia sudah berada di tangannya. Nah, dalam hadis dari menurut Imam Ibnu Majah, di situ ada perbedaan. Yang pertama sama, ciri kebahagiaan adalah bahwasanya memiliki istri yang solehah, pasangan yang solehah. Kemudian yang kedua, ini agak sedikit berbeda. Kalau dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban pada Ibnu Majah, bahwasanya yang kedua adalah wa maskanuhu wasi', bahwa ada rumahnya lapang. Yang pertama istri solehah, kedua rumahlah lapang. Nabi tak menyebutkan rumah yang mewah, rumah bertingkat, karena memang rumah Nabi pun tak bertingkat dan tak mewah. Bahkan kalau berdasarkan hadis ini, rumah Nabi itu kecil saja. Siapa yang pernah masuk ke gambaran rumah Rasulullah ketika masuk ke museum di Madinah, itu digambarkan rumah Rasulullah itu kecil dan tak tinggi. Ketika Bapak berdiri bisa dipegang pelapon, geladak, dipegang atasnya bisa dipegang. Sempit, saking sempitnya ketika Rasulullah melaksanakan sholat malam, biasanya Siti Aisyah radhiyallahu anha itu biasanya meluncurkan kaki dekat posisi tempat sujud Nabi. Ketika akan sujud, biasanya Siti Aisyah akan melipat kakinya, melipat kaki. Begitu kecil dan sederhananya rumah Nabi. Tapi dalam hadis ini kata Rasulullah, ciri kebahagiaan itu tatkala memiliki rumah yang luas, yang lapang. Luas, lapang. Jadi kalau membuat lapang, apa fungsinya? Banyak orang bisa bersilaturahim ke situ. Ada yang punya anak bisa tenang ceria anak-anak untuk bermain di rumah yang lapang. Jadi kalaupun tak terbeli, tak masalah. Ini beberapa indikator disampaikan Nabi. Yang pertama istri salihah dalam hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang kedua bahwa ada rumahnya lapang, wa maskanuhu wasi'. Kemudian yang ketiga wajaruhu salih. Ini sama dengan yang kita sampaikan yang sebelum tadi. Bahwasanya tetangga, kalau disebut tadi orang-orang yang di sekitar. Kalau di sini langsung disebutkan tetangganya adalah orang-orang yang saleh. Kemudian yang keempat, di keempat ini berbeda. Kalau tadi yang keempat itu bahwasanya mata pencahariannya berada di tempat dia berada. Kalau yang di sini dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, bahwa ada kendaraan yang dia miliki adalah kendaraan yang nyaman. Wa markabul hani, bahwa ada kendaraan yang dipunya, kendaraan yang nyaman. Tak disebutkan mewah di sini, meskipun Nabi itu punya kuda banyak, lebih daripada 20 kuda Nabi. Menandakan bahwa Nabi itu bukan orang miskin. Ada kuda yang laju larinya, yang kencang larinya, ada kuda yang gagah perkasa, macam-macam kuda yang dimiliki Rasulullah. Jadi dalam masalah kebahagiaan ada kaitannya dengan kendaraan yang kita punya. Dan pesannya apa di sini? Biarlah tak terlalu mewah, asal terawat dengan baik. Ada kendaraan sikit-sikit rusak aja, nak ke masjid rusak aja kan, nak bekerja rusak. Berarti kendaraan tadi bukan kendaraan yang nyaman. Nyaman tak nyaman secara material, maka tergantung dari perawatan. Rawat dengan baik. Kalau di rumah kita berkumpul dengan keluarga, maka ada tunggangan. Kalau dulu tunggangannya kuda, unta, atau keledai, khimar. Di Indonesia kan kendaraan kita ada motor, ada mobil. Ya, pelihara itu dengan sebaik-baik mungkin, rawat dengan sebaik-baik mungkin. Dan kendaraan yang nyaman tadi tentunya kendaraan yang mampu menghantarkan kita ke tempat-tempat yang baik, masjid, ke tempat-tempat kajian, ke tempat bekerja. Jadi ini beberapa indikator tentang kebahagiaan seseorang. Mudah-mudahan bagi yang sudah memilikinya, istri atau pasangan hidup, anak-anak yang taat, berbakti, kemudian memiliki sahabat, karib kerabat, tetangga yang baik, dan memiliki pekerjaan yang berada di tempat kita, atau memiliki rumah yang luas, rumah yang lapang, kemudian memiliki tetangga yang saleh, atau juga ciri dari kebahagiaan itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada kita memiliki kendaraan
yang nyaman. Jadi inilah beberapa indikator terkait masalah kebahagiaan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan, kalau yang dikehendaki syariat dalam lafaz ada hayya 'alal falah maupun qoman, itu kebahagiaan yang seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam azan kan ada lafaz hayya 'alal falah. Marilah kita menuju ke kemenangan, kesuksesan, kebahagiaan. Maka ada yang mensejalankan ini dengan semangat lagu Indonesia Raya. Apa semangatnya? Bangunlah jiwa, bangunlah badan. Ketika jiwa itu terbangun dengan baik, maka dalam konteks agama namanya adalah takwa. Kebahagiaan itu akan terjalin dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kebahagiaan, ada ketenangan dalam orang-orang yang menunaikan salat. Baik salatnya salat wajib. Kalau dalam azan kan tentunya ada seruan azan. Tadi kan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari kita menunaikan salat. Kenapa ditunaikan salat? Bagi siapa yang ingin mendapatkan kemenangan, kebahagiaan, tunaikanlah salat. Jadi kemenangan, kebahagiaan baik itu di dunia maupun di akhirat. Tapi jangan kita ukur, Pak, yang bahagia itu yang duitnya banyak saja. Karena boleh jadi ada orang yang rajin sholat kan, tapi rizkinya tak lapang. Tapi ada kebahagiaan di dalam dirinya. Nah, kebahagiaan itu, maka kebahagiaan yang hakiki itu sebetulnya letaknya di dalam hati. Meskipun tadi kita sebutkan ada 4, kebahagiaan yang hakiki itu adalah di dalam hati. Nah, maka ciri kebahagiaan itu dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi kan saya sampaikan di awal tadi ada 4 ciri orang yang bahagia menurut Imam Nawawi Al-Bantani. Yang pertama, bahwa dia merasa dirinya masih melakukan perbuatan dosa. Selalu dirinya berdosa sehingga dia hati-hati. Kemudian dia senantiasa melupakan kebaikannya, melupakan kebaikan. Nah, jadi orang yang sholat tentunya orang-orang yang senantiasa berhati-hati dalam beramal, ingat bahwasanya dirinya tak lepas dari dosa, dan setiap kebaikan kalau diingat-ingat tentunya khawatir nanti menyebabkan merasa ada kesombongan dalam diri. Jadi itu, Pak, untuk kebahagiaan yang di dalam lafaz azan itu kebahagiaannya dunia dan akhirat. Nah, kebahagiaan dunia dan di akhirat. Meskipun nanti tidak selamanya orang yang sholat itu mendatangkan kaya. Meskipun Allah janjikan may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah bukakan pintu rezeki dari pintu-pintu yang tidak disangka-sangka. Jadi itu, Pak. Ada yang lain? Jadi yang jadi pedoman kita itu 4 yang pertama tadi atau 4 yang kedua sebagai indikator kebahagiaan tadi? Iya. Dalam kategori hadis, makanya dalam hadis ini kan banyak hadis-hadis Nabi, bahkan kadang-kadang Rasulullah itu ketika ditanya jawabannya kok beda gitu. Nah, jadi 4 indikator ini bisa Bapak bisa kita jadikan sebagai 8 makan. Bukan 8, karena ada 2 yang sama, jadi ada 6. Ya kalau kita lakukan, kalau kita dapat, ya itu pertanda bahwasanya kita bahagia. Bukan berarti yang satu salah, satu benar, tidak. Nah, jadi kondisi-kondisi tertentu ketika Rasulullah ditanya, kadang-kadang jawabannya agak sedikit. Bukan berarti Rasulullah itu tahu, Rasulullah tak konsisten. Karena Rasulullah itu pernah ditanya oleh orang ketika Rasulullah di Madinah, maka Rasulullah ditanya oleh orang Madinah itu pekerjaannya bertani. Ya Rasulullah, apa pekerjaan yang paling baik? Kata Rasulullah, pekerjaan yang paling baik itu adalah bertani. Kemudian ketika ditanya oleh penduduk Mekah, waktu itu Rasulullah ditanya, apa pekerjaan yang paling baik? Pekerja yang paling baik itu adalah pedagang. Pertanyaan sama tapi jawaban berbeda. Nah, jadi dalam hal ini mana yang paling tepat? Ya kedua hal ini bisa kita pakai.
kita pakai. Dia tidak bertentangan nih Pak. Kalau yang saya sampaikan tadi bahkan bertentangan kan, tapi kondisi, situasi dan kondisi itu menyebabkan jawaban Rasulullah itu kadang-kadang berbeda. Bukan Rasulullah tak konsisten. Nah, termasuk masalah hadis ini. Satu hadis menjelaskan ciri kebahagiaan adalah istri yang salehah, kemudian adanya anak yang berbakti, orang-orang sahabat-sahabat di sekitar adalah orang-orang soleh, kemudian pekerjaan yang berada di tempat dia berada. Kemudian di dalam hadis yang satu lagi Ibnu Hibban mengatakan yang pertama istri yang salehah, kemudian yang kedua adanya rumah yang lapang, kemudian adanya tetangga yang soleh. Nah, ini kan hampir sama nih tiga dengan dia. Kemudian yang di akhir ada perbedaan, adanya kendaraan yang nyaman. Nah, apakah di antara ini ada yang batal? Tidak ada yang batal. Nah, ini kan beberapa indikator, tidak harus tempat saja. Ya. Ada lagi Pak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pernah mendengar bahwa misalkan laki-laki yang soleh atau perempuan yang soleh, misalkan laki-laki berzina untuk laki-laki berzina, apakah itu bisa sebenarnya dikategorikan memang yang berzina ini misalkan sebagai nggak bahagia gitu, apakah memang macam-macam gitu? Oke. Ada orang yang diuji dengan pasangannya. Ada orang yang diuji dengan pasangannya, dan kita biasanya untuk mencari pasangan hidup kita sudah berusaha yang mencari yang baik, ternyata dapat yang tak baik. Apakah itu sudah takdir kita, orang yang tak baik dengan yang tak baik, yang baik dengan yang baik? Kalau kita melihat salah satu perempuan yang dijanjikan oleh Allah dengan surga, bahkan perempuan ini penghulu surga, adalah Asyah istrinya Fir'aun. Apakah Asyah ini tak baik? Kaidah umum seperti itu. Tapi ketika kita berada pada keluarga yang demikian, apakah kita akan senantiasa berada dalam kemungkaran? Maka disitulah ujian, maka disitulah fungsi adanya kawan sahabat. Mungkin keluarga ini si A ini sebelumnya tak baik, tapi karena si B kawannya baik, diajaknya suaminya, didekatinya suaminya, atau dia punya istri sama istri kan, nah, didekati, kemudian ada perubahan kepada yang baik, ada perubahan kepada yang baik. Nah, jadi Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, betul demikian bahwasanya Rasulullah menyampaikan pasangan hidup itu sesuai dengan kebiasaan dari orang tersebut. Tapi kan dalam hidup ini ada usaha untuk merubah diri. Dan jangan sampai pula terjebak nanti mengatakan dengan orang Jabariyah, inilah takdir nampaknya. Biar aja lah macam ini. Ada usaha. Apa usaha yang kita lakukan? Senantiasa belajar. Orang yang belajar dari ilmu yang dia dapat, dia merubah diri. Nah, jadi di Pekanbaru ada kawan kami punya kajian, belum masuk kan? Punya pasangan, dia punya jemaah ini sebelumnya suaminya tak pernah datang ke masjid, tapi suami ini selalu dipinta oleh istrinya untuk mengantar istrinya itu pergi kajian. Kalau nanti tak diantar, nanti saya nak pakai gojeknya laki-laki macam mana? Tetap ada rasa cemburu, sayang pada istri. Suaminya tak mau istrinya pergi dengan orang lain. Pertama dia tak mau ikut ngantar aja. Lama kelamaan dia ikut duduk nunggu di luar, lama-lama menarik pula kajian. Akhirnya masuk ke dalam dan ikut rutin dalam kajian yang diikuti oleh istrinya. Apa artinya? Ya, pasangan itu bisa mempengaruhi. Kalau dalam berkawan saja dia bisa mempengaruhi. As-sahibu sahibun. Kawan itu bisa mempengaruhi. Apatah lagi pasangan hidup. Maka suami bisa mempengaruhi istri dan sebaliknya. Tentunya pengaruh itu mudah-mudahan kepada pengaruh yang baik. Nah, jadi ini kalau rasanya tak baik, jangan mencap ini kau tak baik. Kita berusaha untuk memperbaiki diri. Ya. Berhubung waktu sudah masuk, kita cukupkan sementara. Terima kasih banyak atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Billahi fisabil haq wasabiqul khairat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.